Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat dan salam semangat tetap belajar. Semoga kalian semua selama berada di rumah diberikan kesehatan. Dan kali ini masih tetap belajar matematika bersama Bapak Rianto. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu penjumlahan dan pengurangan persen. Dan yang berikutnya penjumlahan dan pengurangan persen dengan desimal. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu yang pertama untuk KD pengetahuan 3.2 dan untuk KD keterampilannya 4.2. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah anak-anak menyimak materi yang Bapak berikan, Bapak harapkan kalian mampu memahami penjumlahan dan pengurangan persen, penjumlahan dan pengurangan persen dengan desimal. Dan yang kedua, setelah kalian berlatih mengerjakan soal, Bapak harapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan persen, penjumlahan dan pengurangan persen dengan desimal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contoh soal yang Bapak berikan. Kali ini Bapak akan memberikan contoh pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan persen. Contoh yang pertama untuk penjumlahannya yaitu 25% ditambah 30%. Untuk lebih mudahnya kita hitung menggunakan susun ke bawah. Nah, di sini persen ditambah persen sama, hasilnya tetap persen, dan 5 tambah 0 5, 2 tambah 3 5. Jadi 25% ditambah 30% hasilnya adalah 55%. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah 115% ditambah 43%. Kita juga sama gunakan susun ke bawah, persen ditambah persen tetap persen. 5 tambah 3 8, 1 tambah 4 5, dan 1 tinggal kita turunkan saja karena di sini kosong, sehingga hasil dari 115% ditambah 43% hasilnya adalah 158%. Kita lanjut ke contoh pengurangan. Contoh pengurangannya di sini, contoh nomor 3, 75% dikurangi 25%. Kita gunakan susun ke bawah, persen dikurangi persen sama tetap persen. 5 dikurangi 5 0, 7 dikurangi 2 5. Sehingga hasil dari 75% dikurangi 25% hasilnya adalah 50%. Kita lanjut ke contoh nomor 4, masih di pengurangan. 400% dikurangi 20%. Ya. Persen kita turunkan saja, dan yang berikutnya 0 dikurangi 0 0, 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 4 1 sehingga menjadi angka 10, 0 menjadi 10, 10 dikurangi 2 8,
dan 4 karena sudah dipinjam 1 sehingga menjadi 3. Sehingga hasil dari 400% dikurangi 20% hasilnya adalah 380%. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penjumlahan persen dengan desimal. Nah, kali ini contoh soalnya adalah 0,15 ditambah 60%. Nah, di sini ada perbedaan. Yang pertama desimal dan yang kedua persen. Sehingga dari soal ini ada dua yang bisa kita kerjakan, ya. Hasil dari penjumlahan ini bisa desimal, hasil akhirnya bisa juga persen, ya. Nah, di sini hasil yang diminta desimal dan persen, ya. Maka jika yang diminta adalah desimal, maka yang persen harus kita jadikan desimal. Dan jika yang diminta adalah persen, maka yang desimal kita jadikan persen. Nah, di sini kita gunakan cara satu. Cara satu yaitu merubah persen menjadi desimal. Persennya adalah 60%, kita jadikan desimal. 60% itu sama saja dengan 60/100, ya. Masih ingat kan? Persen per 100. Nah, 60/100 jika kita jadikan desimal, karena ini per 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka, ya. Sehingga 60% jika kita jadikan desimal menjadi 0,60. Nah, selanjutnya jika 60% sudah berubah menjadi desimal, baru kita lanjutkan hitungannya, yaitu 0,15 ditambah 0,60, ya. 0,60 ini asalnya dari 60%. Nah, di sini supaya lebih mudah kita susun ke bawah. 0,15 ditambah 0,60. Masih ingat di dalam penjumlahan desimal, di dalam penulisannya kita harus meluruskan atau menyamakan koma, ya. Nah, di sini komanya harus lurus, tidak boleh salah dalam penulisannya. Baik, kita lanjut ke hitungannya. 5 tambah 0 5, 1 tambah 6 7, 0 tambah 0 0. Dan langkah yang terakhir masih ingat, yaitu memasukkan tanda koma. Sehingga hasil dari 0,15 ditambah 0,60 hasilnya adalah 0,75. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara kedua ini yang diminta dari soal ini adalah persen, ya. Cara kedua yang diminta adalah persen. Karena yang diminta adalah persen, maka yang desimal kita jadikan persen. Desimalnya adalah 0,15. Kita jadikan persen, ya. 0,15 jika kita jadikan persen, maka didapatkan hasil 15/100, ya, di belakang koma.
ada dua angka 1 dan 5 sehingga per 100 ya. Selanjutnya dikalikan dengan 100% ya. Baru kita hitung 100 dibagi 100 itu hasilnya 1 ya. 100 dibagi 100 hasilnya 1, dan kita hitung 15 dikali 1 hasilnya adalah 15%. Jadi 0,15 jika kita jadikan persen adalah 15%. Selanjutnya kita melanjutkan hitungannya, yaitu yang pertama 0,15 menjadi 15%, kita tulis ditambah 60%. Hasilnya adalah, nah di sini disusun ke bawah supaya lebih mudah ya. 15% tambah 60%. 5 tambah 0, persen tambah persen hasilnya persen. 5 tambah 0 5, 1 tambah 6 7, sehingga 15% tambah 60% 75% ya. Nah ini soal ini dari 0,15 tambah 60%. Jika yang diminta adalah persen, maka hasilnya adalah 75%. Kita lanjut ke pengurangan ya. Materinya kita lanjut ke pengurangan persen dengan desimal. Langsung kepada contohnya. Contohnya di sini adalah 0,40 dikurangi 15% ya. Dan hasil yang diminta adalah persen dan desimal. Nah, di sini yang pertama yang diminta adalah persen, dan nanti yang kedua adalah desimal ya. Nah, masih tetap Bapak menggunakan cara 1 karena yang diminta adalah persen, berarti yang cara 1 merubah desimal menjadi persen. Nah, di sini angka desimalnya adalah 0,40. Kita jadikan persen. 0,40 itu sama saja dengan 40/100. Selanjutnya kita kalikan dengan 100% ya. Nah, di sini hasilnya adalah 100 dibagi 100 1, 40 dikali 1 40% ya. Jadi 0,40 jika kita jadikan persen hasilnya adalah 40%. Selanjutnya ya, kita lanjutkan kehitungannya. 0,40 menjadi 40% dan dikurangi dengan 15%. Ya, kita susun ke bawah. 40% dikurangi 15%. Persen tetap dikurangi persen ya, hasilnya persen. 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjamkan nolnya ke angka 4 sehingga menjadi angka 10. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Yang di sini 4 karena sudah dipinjam 1 menjadi 3. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Sehingga 40% dikurangi 15% hasilnya adalah 25% ya. Nah, ini soal ini 0,40 dikurangi 15%. Jika yang diminta adalah persen, maka hasilnya adalah 25%. Berikutnya cara kedua. Cara kedua di sini yang diminta hasilnya adalah desimal. Maka persen ya kita jadikan desimal. Persennya adalah 15%. 15% jika kita jadikan desimal ya,
15% itu sama saja dengan 15/100. Nah, untuk menjadikan desimal, karena di sini per 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka, ya. 15% atau 15/100 jika kita jadikan desimal, hasilnya adalah 0,15. Nah, setelah menjadi persen menjadi desimal, baru kita lanjutkan, yaitu 0,40 dikurangi 0,15. Nah, di sini 15% berubah menjadi 0,15. Selanjutnya kita susun ke bawah. Sama, yaitu penulisan dalam pengurangan desimal, yaitu yang pertama, penulisan koma harus sejajar atau lurus, ya. Dan yang berikutnya kita lanjutkan ke pengurangannya. 0 dikurangi 5, 0 kurangi 5 tidak bisa, kita pinjamkan ke angka 4 sehingga menjadi 10. 10 dikurangi 5, 5, dan 4 ini karena sudah dipinjam 1 menjadi 3. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Dan 0 dikurangi 0, 0. Dan yang terakhir, jangan lupa kita masukkan tanda koma. Sehingga 0,40 dikurangi 0,15 hasilnya adalah 0,25. Jadi soal yang 0,40 dikurangi 15%, jika yang diminta adalah desimal, maka hasilnya adalah 0,25. Baik anak-anak, bagaimana dalam pembelajaran ini? Semoga kalian dapat terbantu dalam menyelesaikan soal-soalnya. Dan yang perlu kalian ingat, dalam penjumlahan persen, untuk lebih mudahnya menggunakan cara susun ke bawah. Dan jika soal yang kalian kerjakan persen dan desimal, jika yang diminta adalah persen, maka yang desimal kalian jadikan persen. Dan sebaliknya, jika yang diminta adalah desimal, maka yang persen harus dijadikan desimal supaya sama, ya. Baik, semoga kalian dapat terbantu dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.